Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Harapan Ibu pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mengikuti MOPDB dalam hari kedua. Sebelumnya Ibu sampaikan selamat kepada kalian semua karena kalian secara resmi sudah diterima sebagai siswa SMP Negeri 2 Pulung di tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Ibu Tutik Rahayu. Di SMP Negeri 2 Pulung, Ibu mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Anak-anakku semuanya, karena masih dalam situasi pandemi, maka tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. 1. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Dan yang kelima, minimalkan mobilisasi atau mengurangi kegiatan di luar rumah. Pada kesempatan pagi ini, Ibu diberi tugas untuk menyampaikan materi kepada kalian semua, yaitu tentang tata krama. Sekiranya kalian perlu alat tulis yang berupa kertas atau ballpoint, maka segera kalian siapkan. Baiklah, saya mulai menjelaskan tentang tata krama. Tata krama atau yang biasa disebut dengan sopan santun bukan merupakan hal yang asing bagi kita semua, karena tata krama merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan sudah diajarkan kepada kita mulai sejak kecil. Tata krama terdiri dari dua kata, tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, sedangkan krama berarti sopan santun, tindakan, atau perbuatan. Jadi, tata krama bisa kita artikan adab sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Lalu untuk apa tata krama dilaksanakan? Awalnya adab sopan santun lahir dalam lingkungan terbatas. Seiring dengan perjalanan waktu, hal tersebut mulai jadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun manfaat tata krama ada beberapa, di antaranya 1. Menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Yang kedua, memperkuat jalinan kerukunan. Yang ketiga, memperkecil munculnya konflik atau permasalahan dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, mempermudah pergaulan di dalam masyarakat. Keempat, manfaat tata krama itu baru akan terwujud manakala semuanya bisa menerapkan tata krama yang ada dalam lingkungan kita semua. Ada beberapa contoh tata krama secara umum yang bisa kita pelajari. Di antaranya tata krama itu nanti menyangkut tentang komunikasi, penampilan, dan perilaku. Yang pertama adalah tata cara berbicara. Contoh tata cara berbicara adalah menjaga perkataan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian
memperhatikan siapa lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita adalah orang yang lebih tua, maka kita gunakan kata-kata yang halus dan sopan. Kemudian contoh tata krama berbicara yang berikutnya yaitu tata krama menggunakan fasilitas umum. Apa tata krama yang bisa dilakukan di dalam menggunakan fasilitas umum? Di antaranya, misalnya membuang sampah pada tempatnya, berkendaraan sesuai dengan aturan, tidak merusak fasilitas umum. Yang ketiga, contoh tata krama ketika kita makan. Ketika kita makan, maka ada aturan atau tata cara yang harus kita lakukan. Di antaranya, ketika kita makan atau minum, maka kita tidak diperbolehkan bersuara. Kemudian berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Kemudian apabila batuk saat makan, maka tutuplah mulut. Yang keempat, tata cara atau tata krama bertamu. Ketika kita akan bertamu, hendaknya kita berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Contoh tata krama yang berikutnya adalah tata krama pergaulan. Komunikasi dan tata krama adalah merupakan hal yang tidak bisa kita pisahkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Satu, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain. Artinya, apa yang kita lakukan terhadap orang lain, tentunya kita nanti akan berharap orang lain juga akan memperlakukan diri kita seperti apa yang kita lakukan. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan, maka kita harus bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing orang. Dengan kita memahami, dengan kita mengetahui perbedaan masing-masing orang, maka kita akan dapat menerapkan tata krama pergaulan terhadap sesama yang lainnya. Yang ketiga, kenali dulu, baru sayang. Makin kenal, maka makin sayang. Makin tak kenal, maka kita makin tidak sayang. Contoh tata krama berpakaian. Di antaranya yaitu ketika menggunakan seragam sekolah, maka gunakan seragam sekolah dengan baik. Memasukkan baju bagian atas ke dalam, kemudian menggunakan ikat pinggang, kemudian menggunakan kaos kaki berwarna putih, dan menggunakan sepatu berwarna hitam, dasi dilengkapi dengan topi. Ketika berolahraga, maka kalian sesuai dengan tata krama berpakaian, kalian harus menggunakan pakaian olahraga. Anak-anakku, tata cara berpakaian ini ada kaitannya dengan tempat dan keadaan. Oleh sebab itu, maka kita harus pandai-pandai menyesuaikan di mana kita berada dan dalam situasi seperti apa, maka itulah yang menentukan cara atau tata krama bagaimana kita berpakaian. Itulah gambaran secara umum tentang tata krama dan contoh tata krama secara umum. Yang akan Ibu sampaikan, saya tambahkan lagi, yaitu tata krama yang lebih sifatnya yang harus kalian lakukan
di sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama adalah tata krama dengan Bapak Ibu guru dan karyawan karyawati. Kemudian yang kedua, tata krama dengan sesama teman. Kemudian yang ketiga, tata krama cara kalian menggunakan seragam. Kemudian yang keempat, tata cara dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ibu jelaskan tata krama yang ada kaitannya dengan Bapak Ibu guru, karyawan karyawati. Sebagai seorang siswa, tidak akan bisa terlepas dari interaksi dengan Bapak Ibu guru dan karyawan karyawati di sekolah. Perlu kalian ketahui, guru, karyawan karyawati yang ada di sekolah adalah merupakan pengganti orang tua kalian di rumah. Sehingga apa yang harus kalian lakukan sehubungan dengan tata krama terhadap Bapak Ibu guru, karyawan karyawati. Yang pertama, contoh yang harus kamu lakukan. Tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak baik terhadap Bapak Ibu guru, karyawan karyawati. Kemudian tidak boleh memotong pembicaraan Bapak Ibu guru ataupun karyawan karyawati. Ketika berpapasan dengan beliau-beliau, maka kalian hendaknya menyapa. Apakah dengan ucapan salam ataukah dengan ucapan yang lainnya. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Bapak, selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Ada kalanya masih kita jumpai, sering kita jumpai anak-anak yang tidak memperdulikan. Ketika berpapasan dengan Bapak Ibu guru, karyawan karyawati, seolah-olah mereka tidak kenal, cuek. Nah, hal ini yang harus kalian hindari. Ya, biasakan kalian menyapa. Ya, jadi jangan sampai ketika kalian bertemu Bapak Ibu guru, karyawan karyawati, seolah-olah tidak mengenal beliau-beliau, kemudian berjalan dengan seenaknya. Terlebih-lebih nanti kalau kalian sudah selesai belajar di SMP 20, ya, ketika kalian bertemu Bapak Ibu guru di suatu tempat, maka hendaknya kalian tetap menerapkan tata krama yang pernah diajarkan di sekolah maupun di rumah, menyapa Bapak Ibu gurunya sehingga kalian tetap menerapkan tata krama. Tata krama yang kedua adalah tata krama dengan sesama teman. Di sekolah ada kakak tingkat dan adik tingkat. Apa yang harus dilakukan terhadap kakak tingkat yang lebih tinggi? Maka kalian hendaknya menerapkan tata krama dengan menghargai orang yang lebih tua. Menghargai kakak tingkat kalian, kemudian menyayangi terhadap adik tingkat kalian. Ini yang pertama. Kemudian kalian tidak boleh berbuat jahil terhadap teman yang lain. Ya, artinya kalian harus membantu ketika ada teman-teman kalian yang harus kalian bantu. Tidak boleh menyakiti siswa yang lain. Ya, jadi kalian tetap peduli terhadap teman-teman kalian. Jangan memilih-milih teman, jangan membuli teman, ya, jangan membuat teman yang lain merasa dirugikan. Kemudian yang ketiga, tata krama berpakaian seragam. Ini yang perlu kamu perhatikan. Sebagai seorang siswa yang nanti kalian akan belajar di SMP Pulung 2,
Ya, di sini ada tata tertib. Ya, tata tertib adalah merupakan gambaran apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu kerjakan ketika kalian berada di sekolah. Salah satunya adalah dengan menggunakan seragam. Seragam yang harus kamu gunakan adalah seragam yang sudah disesuaikan dengan jadwal yang ada di sekolah. Misalnya hari Senin, Selasa kalian menggunakan pakaian biru putih lengkap dengan dasi, bersepatu hitam, memakai kaos kaki putih, kemudian dilengkapi dengan topi ketika kalian melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian hari Rabu dan Kamis kalian menggunakan seragam batik biru yang sudah ditentukan. Kemudian pada hari Jumat dan Sabtu kalian menggunakan pakaian pramuka lengkap. Kemudian tata krama siswa juga yang ada kaitannya dengan seragam, ya, diantaranya yaitu kalian tidak boleh memiliki rambut yang panjang. Rambut kalian harus dipotong rapi, ya, berpenampilan rapi, rambutnya rapi, disisir rapi, ya, dikasih minyak sehingga akan kelihatan penampilan kalian yang rapi. Tidak boleh menggunakan perhiasan bagi siswa putri atau menggunakan aksesoris yang berlebihan. Karena perlu kalian ketahui, aksesoris, perhiasan yang berlebihan maka akan mengundang bahaya untuk diri kalian sendiri. Ya, jadi ini tentang tata krama yang ada kaitannya dengan seragam. Kemudian yang keempat, tata krama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, anak-anak, ketika kalian nanti berada di kelas, maka ada tata krama yang harus kamu lakukan. Di antaranya, tidak boleh membuat keributan atau kegaduhan. Ketika Bapak Ibu guru belum datang di kelas, maka kalian dengan tertib berada di kelas. Ya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan pembelajaran dengan tertib. Ya, apa yang diperlukan sebagai media untuk kalian belajar. Kemudian berdoa dan mengucapkan salam, jangan lupa ketika Bapak Ibu guru sudah masuk ke kelas. Barangkali itu gambaran tentang tata krama yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Ya, tata krama ini tidak cukup hanya untuk kita baca, kita lihat, tetapi tata krama ini harus kita mengerti, kita pahami, dan tentunya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang Butik sampaikan ada manfaatnya dan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, jangan lupa terus berdoa, sholat 5 waktu dikerjakan karena pandemi COVID-19 tetap masih berjalan dan tentunya harapan kita pandemi COVID-19 segera selesai, kita bisa bertemu, bertatap muka, melaksanakan pembelajaran di sekolah seperti biasanya. Akhirnya, Assalamualaikum